Ini beneran nih, ada Goret Multisend. Aduh, ini kasus baru nih kayaknya nih. Biasanya kalau GoFood double order ada, GoSend Multisend ada, satu titik pengantaran 3 tempat berbeda ada, atau 3 titik pengantaran yang berbeda, tujuannya pun 3 titik yang berbeda pula. Di satu ojol mengantarkan ke 6 titik. Ini juga ada Gomart, satu Alfamart itu dapat paket 2 paket dengan alamat berbeda. Itu mungkin udah lumrah sekarang. Mungkin Gojek melakukan efisiensi untuk para ojol-ojolnya, walaupun tarifnya normal, ya hanya dikasih selisihnya aja, yaitu uang receh lah atau tumpang order lah gitu. Ya, yang paling kasihan itulah ojol food, makanan keburu dingin atau esnya keburu cair, ya disalahin, disuspend, di PM ojolnya, tapi nggak tahu lah ya. Tapi ini kejadian terbaru, ojol multi goret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sister, everyone, every time, everywhere you are, yang ada berada. Kali ini kita coba lagi membahas, aduh, ini beneran nggak sih ya? Ojol terbaru nih, multi goret, dan satu titik goret bisa bertambah-tambah gitu. Ya, yang kalau misalnya tujuan mungkin oke lah ya, bisa titik pertama nih, ya yang order nih ada 2 tujuan, itu nggak apa-apa. Misalnya tujuan pertama dulu mungkin ngantar laundry atau beli makanan atau apa, nggak apa-apa. Tapi ini tambah yang naik gitu. Nah, ini nggak tahu deh ya kenapa bisa kejadian seperti ini. Jadi ada ibu-ibu anaknya jemput sini, terus suruh naik, terus jemput lagi ke sini, suruh naik, terus dia jemput juga naik. Di satu motor tuh bisa 3 orang atau 4 orang gitu. Ini gimana ceritanya ini? Ya takutnya apa ya? Takutnya ini ditiru oleh ibu-ibu yang lain. Ya, ini ojol yang kemarin bisa. Nah, sama kayak paket. Udah barangnya gede, akuarium, bubble, atau kulkas, selalu dibanding-bandingkan. Biasanya bisa. Ya, sering dibikin seperti itu. Padahal, kalau dipaksakan, kasihan di ojolnya, ongkosnya nggak seberapa. Ongkosnya 5.000, ongkosnya 10.000, ongkosnya 15.000, tapi muter-muter gitu. Ya, seakan-akan ojol nih mudah diatur gitu, ya digampangin dengan ongkos yang paling murah, semurah-murahnya, dengan pelayanan yang seistimewanya. Ya seperti yang kita alamin, yang dialamin kejadian seperti ini ya. Ini ada salah satu contoh yang mana mungkin ini bisa menjadi pembelajaran dari kita. Nih, dia bilang ya mohon ditunggu, jemput anak saya di depan Malioboro Mall, Yogyakarta kayaknya. Terus jemput anak saya satu lagi di belakang Joktron. Nanti baru jemput saya di Pasar Telo. 3 titik, men. Anak yang pertama depan Malioboro, naik. Anak yang kedua di belakang Joktron, naik. Terus emaknya di Pasar Telo, 3 orang. Boncengan 3 orang jadinya 4, mas. Yang di Malioboro 2 orang. Anak di Malioboro ada 2, naik. Terus anak di Joktron 1, 3 anak. Terus emaknya 4, 5 sama abang ojolnya. Coba dibayangin, ya coba kalian dipikirin, satu motor itu bonceng 5, mau taruh di mana? Ya inilah masalah selalu digampang-gampangin ya. Selalu ojolnya dianggap sepelein. Ya setiap ojol yang ngelapor itu nggak ada hasil, tidak ada diusut masalahnya, tidak diselesaikan. Tapi kalau penumpang, konsumen, ojol kena suspend, ojol kena PM. Seperti ini ya, dibilang maaf banget, maaf ya, maaf lah, motor lo bisa hancur, motor lo bisa rusak, ongkos gak seberapa, lo jemput 3-tiganya ya, malah 4 sama emaknya, anaknya 3. Oke kalau anaknya kecil, kalau yang gede gimana? Dan nggak lihat motor lo. Oke, motor lo confirm NMAX, PCX, Aerox, tapi anak itu taruh di mana? Apa taruh depan 1, 2 di belakang, terus emaknya udah ke ujung? Kasihan shockbreaker, bro. Ya ini orang nggak mikir tentang masalah motornya itu gimana. Ya ini layanan baru nih, ya Goret Multisend. Ya
jemput satu, jemput dua, nanti semua orang pada ngikutin ya, yakin gua. Kalau ini udah digampangin, nanti si ibu ini udah bilang, oh biasanya ojol-ojolan juga bisa, oh biasanya bisa, seperti itu. Akhirnya di cancel, anyep lagi, nggak dapat orderan lagi, dilaporin, tidak didengar, sama seperti demo-demo dari tahun 2015. Dan apa kata netizen yang hal ini? Ya, buset dah, lo kira laki lo enak banget deh kalau ngetik. Entah apa di pikiran CS, ada baiknya ya, jadi nggak enakan kayak nggak pernah ngetik, nggak pakai otak kayak gini. Tuh. Gua takutnya nanti konsumen goret ya itu minta seperti ini, biasanya seperti ini, biasanya seperti ini. Akhirnya apa? Abang-abang ojolnya kelabakan, motor jadi hancur, shockbreaker makin hancur dan lain sebagainya. Apakah mereka mau ganti? Kagak. Sekarang gimana? Kasus seperti ini apabila ada lagi, mendingan di cancel, mendingan gak usah narik daripada motor lu hancur, motor lu aset lu. Banyak motor ojol-ojol rusak dengan pengantar yang super ekstra, tapi dengan tarif dan ongkir yang semena-mena. Jadi ojol suka jalanin, gak suka ayo kita tinggalin. Assalamualaikum, salam satu aspal, adios amigos and ciao.